Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua bertemu lagi dengan saya Khairat Octaviandi atau Bang Okta. Dan di kesempatan kali ini ya, saya akan sharing terkait dengan filosofi atau apa sih makna daripada kita berkarya di bulan Ramadan. Kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan adalah bulan penggemblengan dan harusnya tidak menuntut kita untuk menjadi bermalas-malasan, tetapi justru ya harus terus meningkatkan produktivitas kita selama bulan Ramadan, karena kita ketahui bahwa dengan berpuasa terkadang kita membuat sedikit loyo ya dan kurang bertenaga. Tapi justru sebaliknya bagi orang-orang Islam, bagi orang-orang yang beriman yang kemudian dia menjalankan ibadah puasa itu tidak menuntut ia atau tidak menjadikan ia sebagai manusia yang malas gitu atau tidak produktif ya, tetapi justru dengan adanya puasa itu justru menuntut ia untuk terus tetap kontributif, tetap berkarya, tetap menjadikan puasa itu sebagai salah satu ajang untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan dan berlomba-lomba juga untuk melakukan banyak sekali aktivitas-aktivitas ibadah lainnya ya. Jadi di bulan Ramadan kali ini, di bulan Ramadan tahun 2021 atau bertepatan dengan 1442 Hijriah, kebetulan saya dari AIM Publishing sendiri mengadakan salah satu challenge untuk teman-teman komunitas penulis Indonesia, yang mana itu adalah salah satu program yang kita siapkan untuk men-challenge teman-teman yang ada di komunitas agar mereka produktif. Nah, ditambah lagi ternyata co-founder dari Komunitas Penulis Indonesia atau KMI itu Kak Pipit dan beberapa mentor juga mengadakan challenge yang sama dengan judul atau dengan program, yaitu jurnal Ramadan ya, jurnal Ramadan. Ini menarik. Jadi menjadi sebuah kolaborasi yang sangat menarik, padahal sebenarnya saya dan Kak Pipit itu tidak janjian sama sekali. Setelah saya pikir-pikir hingga kemudian akhir challenge yang kita buat ya, ternyata banyak sekali hasil challenge itu menarik dan menjadikan kita produktif sebagai manusia yang sedang menjalani ibadah puasa. Nah, yang pertama saya jelaskan dulu sedikit challenge yang ada di AIM Publishing untuk teman-teman di KMI. Jadi saya sebagai founder dari KMI juga sebagai founder dari komunitas dari AIM Publishing itu membuat sebuah program Ramadan punya karya. Nah, saya undang buat teman-teman di komunitas penulis Indonesia untuk bergabung di dalam sebuah grup, dan saya sampaikan kepada mereka bagi peserta yang bergabung dalam grup ini adalah mereka yang siap punya karya. Waktu itu ada sekitar 60-an lebih orang yang bergabung dalam grup tersebut, dan challenge-nya adalah mereka saya tantang untuk bisa menerbitkan selama bulan Ramadan atau bulan puasa. Terlepas mereka sudah punya naskah atau belum, terlepas mereka sudah punya persiapan atau belum, mereka boleh memulainya di hari pertama di bulan Ramadan sampai dengan akhir Ramadan, yaitu di 30 hari Ramadan ya. Jadi kalau misalnya sudah masuk 1 Syawal, otomatis sudah selesai itu. Maksudnya challenge itu sudah berakhir. Dan syukur alhamdulillah hari ke hari dilewati dengan baik ya. Walaupun di awal ada yang sudah merasa sibuk, ada yang merasa tidak bisa menyelesaikan dengan baik dan seterusnya. Akhirnya di akhir Ramadan kemarin setelah saya total ada sekitar lebih dari 20-an naskah yang masuk ke dalam masuk dalam kamar cetaknya AIM Publishing. Artinya bagi mereka yang sukses melaksanakan challenge itu dan sudah siap untuk diterbitkan, mereka menerbitkan secara free di AIM Publishing. Nah, ini adalah salah satu program yang saya buat untuk mensupport teman-teman dari komunitas penulis Indonesia agar mereka punya karya. Yang tadinya mereka belum punya karya nih, akhirnya ketika kemudian kita kasih challenge itu, mereka bersusah payah, mereka berjuang keras ya untuk bisa menyelesaikan naskahnya. Nah, itu naskahnya sudah berapa tahun, pokoknya boleh dimasukkan ke AIM Publishing. Lalu setelah 20 naskah itu saya hitung, dan luar biasa sekali, ada satu orang yang punya ada juga yang lebih dari satu gitu. Artinya ada mereka 2 naskah, ada juga yang 3 naskah, dan ini sangat luar biasa. Ternyata kita di bulan Ramadan itu bisa produktif gitu. Di bulan puasa itu kita walaupun mungkin secara fisiknya kita tidak makan, tidak minum ya, tetapi ternyata kita tetap bisa meluangkan waktu untuk menulis gitu di tengah kesibukan dan lain sebagainya. Ini luar biasa sekali, dan ini menjadi program yang menarik buat kita, buat Anda, buat teman-teman di komunitas Indonesia. Alhamdulillah dari 60-an orang sampai kemudian ada 20 lebih naskah yang masuk ke AIM Publishing. Itu artinya
lebih dari 30% ya yang masuk, yang mendaftar dalam program itu ternyata sukses melaksanakan challenge. Wow, kasih aplaus dulu dong buat mereka yang punya naskah di bulan Ramadan. Akhirnya judul atau program yang kita buat Ramadan punya karya itu benar-benar berdampak terhadap lebih dari 30% orang yang mendaftar. Artinya ada 20 lebih ya. Kemudian yang kedua adalah walaupun mereka tidak menyelesaikan challenge ya, tidak menyelesaikan challenge dengan sempurna. Artinya kalau misalnya mereka memulai menulis di hari pertama sampai dengan hari terakhir ternyata tidak selesai, bagi saya ini juga tetap positif gitu ya. Kenapa tetap positif? Karena begini, Anda bisa bayangkan ternyata di hari pertama sampai dengan hari ke-30, kalau misalnya Anda terus mencoba menulis, lalu ternyata tidak sesuai dengan harapan dan tidak sampai waktu berakhir ternyata tidak bisa selesai, setidaknya Anda sudah punya basic, dalam artian Anda sudah punya karya bawaan yang kemudian itu tinggal dilanjutkan untuk di bulan berikutnya atau di waktu-waktu berikutnya. Oleh karena itu, Anda sudah mulai setengah jalan atau Anda sudah hampir mencapai finish, hanya saja tidak dapat menyelesaikan di titik akhir sampai dengan terbit di bulan Ramadan ini. Dan itu juga sudah luar biasa sekali. Artinya kita sudah terbangun mindset untuk berkaryanya. Kita sudah terbangun kebiasaan untuk bisa menulis selama di bulan Ramadan. Dan itu luar biasa. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan program dari Kak Pipit yang kita baru saja yang saya jawab sama Kak Pipit itu nggak pernah nggak pernah janjian untuk ngadain program bareng, dan ternyata sama-sama di bulan Ramadan juga. Nama programnya adalah Jurnal Ramadan. Jurnal Ramadan ini adalah sebuah challenge yang dibuat untuk menjadikan kita sebagai peserta atau teman-teman di KMI dan yang umum itu bisa latihan untuk menulis gitu. Artinya latihan untuk menulis itu belajar sama 30 hari itu gimana caranya bikin tulisan walaupun tidak panjang tetapi konsisten menulis. Dan saya juga masuk ke dalam program itu, alhamdulillah. Walaupun tidak selesai, saya menyelesaikan sekitar 21 postingan 21 hari, dan itu adalah sudah masuk dalam kategori konsisten. Kenapa? Karena penelitian menunjukkan bahwa kalau misalnya kita ingin membangun habit, membangun kebiasaan, cukup lakukan segala sesuatunya selama 21 hari yang maksudnya habit yang ingin kita bangun itu lakukan selama 21 hari. Kemudian kita buat ya selama 21 hari dan kita bisa mencapai titik konsisten. Dan apabila di 22 harinya kita merasa ada sesuatu yang hilang kalau misalnya kita tidak melakukan itu. Nah, ini yang menarik teman-teman semua. Jadi ternyata ada sekitar lebih dari 20 orang juga yang sukses mengikuti challenge tersebut. Dan ini kalau misalnya di awal si penulis sudah atau peserta sudah komit dengan satu tema ya, kemudian memposting sesuatu dengan baik ya, dengan serius, lalu kemudian hasil postingan di Instagram mereka itu sebenarnya bisa dijadikan sebagai sebuah karya juga. Nah, sayangnya mungkin banyak mereka yang tidak tahu trik ini. Padahal ketika kemudian postingan-postingan itu bisa dikumpulkan menjadi satu selama 30 hari ya, walaupun mungkin secara daya tulisnya masih rendah, tetapi itu akan menjadi salah satu naskah ya, salah satu naskah yang bisa diterbitkan kalau misalnya nanti mau diterbitkan. Nah, oleh karena itu ini adalah dua program menarik bagi saya yang kita hadirkan untuk teman-teman komunitas menulis Indonesia, dan tentunya ini juga menjadi salah satu contoh, salah satu program, salah satu keunggulan dari bulan Ramadan kali ini. Saya dan Kak Pipit memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada teman-teman semua ya. Saya memberikan kesempatan kepada siapa saja yang ingin berkarya, kemudian ingin menjadikan komunitas menulis Indonesia sebagai salah satu wadah untuk berkarya, wadah untuk saling sharing, dan wadah untuk menjadikan tempat belajar buat Anda semua. Oleh karena itu, saya rasa ini menarik dan perlu teman-teman ikuti, perlu teman-teman jadikan sebagai salah satu acuan agar kita senantiasa terus berkarya dan kita bisa produktif setiap saat. Oke, nah ketika dua program ini ya dikolaborasikan dan output dari program saya yang pertama adalah mereka peserta punya karya pribadi, karya solo, walaupun tidak ada materi sama sekali dalam kelas itu ya, dalam program itu. Kemudian kalau untuk Kak Pipit yang pertama mereka dikasih materi, kemudian diberikan challenge ya dari hari pertama sampai dengan hari ke-30. Oleh karena itu, dua program ini sangat menarik dan menjadi salah satu program unggulan juga.
ya, untuk kemudian kita sebagai manusia, kita sebagai peserta untuk bisa konsisten, untuk bisa belajar membuat segala sesuatu dengan rencana yang baik, dengan kualitas yang baik. Oleh karena itu, ketika kemudian Anda punya challenge-challenge seperti itu, saran saya adalah jangan pernah mundur sebelum kemudian titik darah penghabisan. Jangan pernah Anda istilahnya berhenti sebelum kemudian Anda menyelesaikan waktu yang sudah Anda buat, ya, yang sudah ada yang sudah ditentukan. Jadi kalau misalnya Anda mengikuti sebuah challenge, pastikan Anda mengikuti dari awal sampai dengan akhir, sehingga kemudian akan terbentuk habit menulis Anda, akan terbentuk kualitas Anda dari kuantitas yang sudah Anda lakukan. Jadi kalau misalnya Anda masih pemula, ya ini saatnya, ya. Dan kebetulan alhamdulillah kita sudah menelurkan banyak sekali penulis-penulis pemula. Mereka punya karya, mereka lebih pede dengan karya mereka, dan tentunya kita berharap mereka tidak hanya puas dengan satu karya saja, tetapi juga puas dengan karya-karya berikutnya, dan terus membuat sesuatu yang baru dengan kreativitas yang baru, inovasi yang baru, sehingga kemudian hingga kemudian karya mereka bisa diterima oleh publik, dibaca oleh publik, dan ternyata bisa memberikan inspirasi kepada banyak orang. Itulah yang diharapkan oleh kita semua sebagai seorang penulis, dan tentunya jariah kita dari setiap kata yang kita tulis itu menjadi salah satu keunggulan kita, menjadi salah satu bonus buat kita, bahwa tulisan yang baik akan menghantarkan kita menjadi orang-orang yang beruntung, ya. Kalau misalnya kita menulis yang baik-baik, oleh karena itu tulislah yang baik, berikan sebuah materi yang luar biasa dalam sebuah tulisan kita, sehingga kemudian naskah yang kita terbitkan nantinya, naskah yang kita jual kepada publik, yang dibaca oleh orang lain, dapat memberikan inspirasi, motivasi, dan tak kalah penting adalah kita menjadi salah satu orang yang menerima amal jariah dari apa yang mereka tulis. Kenapa? Karena tulisan kita bermanfaat. Itu saja mungkin vlog kita pada pada hari ini, ya. Saya sedang berada di Pati, dan kebetulan ini adalah bukan kebun saya, tetapi kebun orang di depan rumah mertua saya. Kalau misalnya Anda ingin datang, ya menarik sekali, di belakang sana sebenarnya sudah ada waduk gitu, ya. Oke, ini waduknya Seloromo, kita di pinggir waduk. Itu saja saya rasa yang perlu saya sharingkan kepada teman-teman semua, bahwa dua program ini menjadi salah satu keunggulan kita. Semoga di tahun depan kita bisa bertemu lagi, di tahun depan kita bisa berkarya lagi bersama, ya. Kita bisa menjadi orang yang produktif lagi, kita bisa menjadi orang yang berjuang bersama untuk menaklukkan rasa malas, berjuang bersama untuk menjadi orang yang produktif, ya, agar kita menjadi orang yang la'an lakum tatakun. Tentunya produktifnya tidak hanya sebatas menulis saja, tetapi juga yang lainnya, ya. Kita ibadahnya iya, silaturahminya iya, bahkan punya karyanya juga iya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, teman semua. Thank you banyak atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Ramadan tahun depan, kalau misalnya kita panjang umur, karena kita tidak tahu apakah kita bisa sampai Ramadan tahun depan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi sampai mati. Bang Okta.